Salah satu munculnya kerinduan akan Orde Baru adalah keberhasilan pangan. Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, Ibu Titi Soeharto juga mengatakan hal yang serupa. Ini katanya. Katakan saja misalnya kondisi contoh yang Bapak Gubuk, contoh Gubuk nggak menarik lagi. waktu itu ada yang janji dalam waktu 3 tahun akan swasembada padi, jagung, kedelai. Tapi nyatanya sampai sekarang bukannya swasembada impor. Bayangkan kita negara yang begitu kaya ya, diberi tanah yang subur oleh Allah, apakah bisa tumbuh? Ini orang beras, jagung, lagi Benarkah situasi pangan di era Orde Baru lebih baik dari era sekarang, Mbak Dini? Kalau kita lihat di eranya Pak Harto itu memang ada yang dikatakan terjadi swasembada pangan, tapi itu temporer, tidak berkesinambungan. Anda itu ingin terjadi mengakui di itu sebagai suatu keberhasilan nggak? Itu terjadi di tahun 80 dan puncaknya di tahun 1984. Sebetulnya programnya terlihat seperti baik kalau kita baca di realitanya gitu di tahun itu tuh seperti baik, tapi yang saya bilang Pak Soeharto itu salah targetnya. Jadi targetnya itu sebetulnya bukan memodernisasi petani-petani kita, mensejahterakan petani-petani kita sebagai manusia, bukan ditekankan pada pembangunan manusianya, tapi targetnya beliau adalah swasembada beras memang. Dan beliau melakukan itu dengan cara yang represif, gaya militer. Seperti saya bilang tadi, top down instruction, of course kita bisa deliver dengan target beras yang pada saat itu memang ditargetkan, karena memang cara seperti militer, dan semua petani itu memang dipaksa untuk mengikuti instruksi beliau, harus menanam seperti instruksi yang diberikan. Kalau melawan sedikit, kelar. Security approach. Tidak diberikan juga kebebasan pada petani kita. Anda tidak mengatakan ini sebagai satu keberhasilan? Keberhasilan dalam sisi output iya, tapi tidak proses ya. Jadi seperti misalnya kita mau kaya iya, tapi proses itu kan juga matters kan. Kalau kita kaya dengan cara korupsi, apakah kita bangga dengan kaya? Betul kita kaya, tapi caranya kan tidak benar. Pak Fuad. Memang pada waktu itu ya, program yang pernah mencapai swasembada itu beras itu nggak bisa juga dinilai jelek karena sampai mendapat pengakuan dari FAO, Lembaga Pangan Dunia, mendapat penghargaan. Jadi kalau itu misalnya karena tekanan, karena ancaman, dia nggak mungkin lah. Itu nggak logis, nggak akan dapat penghargaan internasional kan, makanya itu diakui. Bahwa yang dilakukan itu bukan pakai security approach. Dulu memang ada yang namanya tim penyuluh pertanian yang masuk ke desa-desa. Jadi yang bagian ngurus benih, kasih benih, bibitnya, ya, mengatur, memberikan cara menanam, pupuknya bagaimana segala macam untuk meningkatkan memang produksi. Nah, itu namanya programnya itu memang efektif, efisien sehingga bisa berhasil. Itu juga bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Ya, karena menyangkut itu kan kalau nggak salah sekitar tahun 85-86 ya? Iya, betul. Jadi artinya kan tidak itu sekitar seluruh 17 tahun setelah Pak Harto berkuasa. Iya, itu saya katakan tadi memang tidak mudah. Apalagi pada saat itu ya. Mas, ini kan proses yang panjang yang mesti belajar, yang mesti terus perbaiki sehingga kita berharap semakin, ini kan cita-cita mulai dari zaman Trisakti Bung Karno. Agar beras itu sebetulnya diusahakan sudah bisa cukup sendiri, ya. Dilanjutkan oleh Pak Harto dan berlanjut terus, harus kelihatan hasilnya harus meningkat. Tapi dan yang Anda saksikan adalah memang dengan program yang penyuluhan, pupuk, tuntunan kepada para petani. Itu kemudian kalau sekarang ada orang yang menilai itu orang paksaan militer turun ke pertanian, nggak ada itu tuh ngawur itu. Pertanyaannya tidak adalah ada kebebasan petani untuk menentukan produksi, tidak ada kebebasan untuk petani juga dia menanam bibit yang beda aja udah langsung diselesaikan gitu. Dan pertanyaan saya kalau memang itu adalah suatu hal yang baik, kenapa tidak sustainable? Kenapa hanya temporary dan ternyata tidak mampu petani-petani kita setelah itu dan tidak ada regenerasi pada hari ini. Berarti apa yang dicanangkan pada saat itu tidak sustainable. Ini karena nggak ngerti. Kalau itu karena cari-cari akan ada dampaknya. Ini asal cari-cari jeleknya enggak. Memang itu ada program itu jelas, dituntun seperti itu tuh jelas. Jadi kalau ini baik udah dicari itu karena begini nggak ada. Tapi kita semua tahu lah gayanya. Maksud ini bukan gini, begitu.
Saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa swasembada pangan itu pernah mencapai hasil. Itu adalah satu prestasi. Tetapi juga tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan sistem yang dibangun Pak Harto. Kita ingat pada waktu itu kan konsep trilogi pembangunan Pak Harto itu kan yang pertama stabilitas politik, baru kemudian pertumbuhan, baru pemerataan. Nah, jadi stabilitas politik itu memang pendekatan pertama. Coba bandingkanlah dengan situasi sekarang begitu. Dengan prinsip cara demokrasi semacam ini, orang bebas berpendapat, menyampaikan gagasan dan segala tentu berbeda. Nah, yang mungkin dimaksud oleh Dini tadi bahwa swasembada pangan itu bisa berjalan dengan baik dan sukses pada waktu itu karena security approach menjadi pilar utama dari pembangunan Pak Harto begitu. Nah, yang mungkin perlu lihat, ini kita sekarang bahas sistem ya, bukan bahas orang ya untuk karena ini sudah masuk sebentar, studi perbandingan sistem kita akan gitu ya, Bung Basarah ya. Tapi pertanyaan adalah mengapa zaman dulu bisa swasembada pangan dan kita mendapat kehormatan di panggung internasional dan sekarang nggak bisa? Ini yang mau saya katakan, Rosi selanjutnya. Karena bagi rakyat itu harganya harus stabil, harus stabil dan petani itu praktis tidak pernah merugi zaman itu dengan ancaman beras impor sekalipun kalau lagi kurang kan impor. Zaman dulu juga kalau kurang impor. Tapi stabil karena apa? Walaupun ada impor, beras petani itu dijamin pasti dibeli sehingga tidak pernah rugi. Petani hanya akan mengalami rugi kalau itu di luar, misalnya pereng karena hama wereng ya, ataupun karena kemarau dan itu kemudian nanti pemerintah masuk memberikan kompensasi. Ya. Tapi intinya kita itu karena poinnya bahwa waktu itu petani tidak akan dibiarkan rugi waktu itu. Ada security atau kepastian bagi kehidupan petani. Kita bicara fundamental ekonomi ya. Swasembada pangan itu tidak kemudian diikuti dengan pembangunan fundamental ekonomi yang kokoh. Kenapa kemudian? Karena pada tahun 97 ketika Pak Harto menandatangani letter of intent dengan IMF, itu ada kesepakatan di dalamnya untuk menjadikan 9 bahan pokok itu diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Jadi pasar 98 ya, itu sudah mulai. Jadi justru yang membuka keran impor, liberalisasi 9 bahan pokok itu ketika Pak Harto menandatangani letter of intent. Pak Fuad saya kira waktu itu di dalam. Ini kita bicara aspek objektif ya. Nah saya kira faktor inilah yang menjadi bahan evaluasi kita. Sehingga menurut saya tidak apple to apple memperhatikan kondisi ekonomi saat ini dengan kondisi di mana pemerintahan berjalan dalam tidak kondisi fair yang untuk berbeda. membandingkan bahwa mengapa dulu kita bisa swasembada dan sekarang tidak bisa. Semangat yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya, memperbanyak embung, lalu kemudian memberikan sertifikat tanah dan sebagainya, itu salah satu cara juga untuk memberdayakan menuju kepada swasembada pangan. Ada yang tidak sejalan dan sebangun membandingkan swasembada tahun 84 dengan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Masih ada sebagian kalangan yang belum mau move on dan belum ikhlas bahwa sebuah era zaman Pak Harto pernah mempunyai jasa yang besar. Bahkan dunia lewat PBB, FAO memberikan medali tertinggi di pemimpin Asia, dan karena itu saat itu Indonesia disebut sebagai macan Asia, melebihi dari RRC, Republik Rakyat Cina atau Tiongkok itu. Dan ini adalah fakta sejarah, dikritik apapun, ini fakta yang nggak bisa Ya. Kita akui itu Pak Priyo, kita akui bahwa itu satu prestasi di era Orde Baru. Pertanyaan saya tadi, mengapa dulu bisa swasembada beras dan sekarang kita tidak bisa? Apa yang membedakannya? Keliru juga kalau itu disimpulkan dengan agak tergesa-gesa dan ceroboh bahwa itu karena security approach. Lebih sebenarnya itu faktor kepemimpinan yang menonjol, kewibawaan Pak Harto sebagai pemimpin. Sebagaimana juga Bung Karno saat itu berwibawa. Sekarang trilogi pembangunan Pak Harto itu yang pertama apa? Nah, trilogi pembangunan sebenarnya dibolak-balik. Stabilitas politik kan? Tidak. Iya. Apa artinya stabilitas politik itu? Itu tergantung, jadi trilogi pembangunan Pak Harto itu kan bisa kita buka dalam dokumen. Betul. Ada juga yang pertama pertumbuhan ekonomi. Itu tergantung pada masa kita berapa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, ratakan dengan 8 jalur pemerataan yang sehebat-hebatnya. Dan yang ketiga, jaga stabilitas politik dan keamanan. Nah sekarang itu ya, Mas Basarah, saya kemarin 2 bulan yang lalu sebenarnya dengan niat baik, di acara televisi saya mengajukan, mudah-mudahan Pak Jokowi berkenan mengadopsi trilogi pembangunan itu melengkapi Trisakti yang sekarang digunakan beliau. Kalau itu dilakukan, insya Allah kesulitan dan kesusahan ekonomi kita ini, insya Allah dengan strategi itu bisa dicari jalan keluar dengan baik. Kita meyakini, tapi kan tidak bersambut. Tapi tidak apa-apa, kami tetap meyakini kalau Partai Berkarya diizinkan nanti memimpin di parlemen misalnya, dan sokongan kami kepada calon presiden Prabowo akhirnya diberi mandat rakyat, insya Allah kalau kemudian sekarang belum diadopsi, itu akan kita adopsi. Karena cara-cara semacam itu keyakinan menjadi salah satu cara
untuk menuju ke masyarakat yang sejahtera yang kita inginkan itu. Apa yang kita tidak punyai sekarang yang dulu dipunyai oleh Orde Baru yang membuat pembangunan itu jauh lebih cepat termasuk swasembada pangan. Efektif dulu itu, sekarang kurang efektif. Itu Dulu intinya kan efektif itu. dan sekarang tidak efektif. Military approach, otoriter. Karena pada saat itu kalau Pak Harto mau A, dia tinggal bikin A, tidak perlu DPR, tidak perlu yang lainnya, hanya beliau bilang A dan A. Terlihat pada saat itu, apakah ya betul kita punya demokrasi? Ya, sepertinya Pak Harto itu memang saya acungkan jempol dia untuk strategi. Dia itu pemikir handal, dia itu sangat tertib untuk membuat struktur. Sehingga struktur semua rapi. Tapi memang setiap pemilu yang menang pasti Golkar. Karena memang strukturnya sudah dibuat in such a way sehingga apapun yang terjadi pasti akan Golkar yang menang. Kita bisa buat perbandingan ya. Waktu Jadi, awal Pak Jokowi semuanya itu memang terkesan rapih gitu. Pak Harto itu mengorde yang saya akui terkesan Jadi semuanya kan rapi. ada tapi faktor substansinya kepemimpinan, itu leadership. di 2014 ketika Leadership dan awal otoritas. 3 bulan pertama Pak Jokowi menjadi presiden, itu ada katakanlah semacam sabotase di parlemen ketika blok politik Pak Jokowi kalah dengan blok politik yang tidak mendukung Pak Jokowi. KMP Yaitu dan KMP dan KIH. KIH. Situasi itu tidak akan pernah terjadi di masa yang lalu. Tidak akan pernah terjadi. Nah, ini kan membuktikan bahwa memang ada situasi yang berbeda yang tidak bisa dijadikan parameter untuk menyamakan hal yang berbeda di masa lalu dengan situasi yang terjadi sekarang. Tapi sekali lagi jangan lupa, bukan berarti tidak ada yang baik dari era Pak Harto. Kita ambil yang baik, lalu yang tidak baik kita tinggalkan. pada Saya saat itu kira memang bisa, semangatnya pada harus saat seperti itu memang bisa efektif karena semuanya Kestabilan dikendalikan oleh Soeharto dan politik. keluarganya. Jadi it's very Kestabilan simple, politik it's a lean itu structure. di Oke. negeri maju, negeri berkembang, itu satu hal yang tersendiri. Politik harus stabil. Tanpa politik yang stabil, siapa orang yang mau investasi, siapa orang yang mau, nggak bisa lah, ekonomi juga akan goyang. Itu udah ada hukumnya. Hukum rule of thumb-nya itu, kalau kita mempunyai negara tidak stabil, biasanya kira-kira ukurannya paling 6 bulan gitu dalam bidang politik, itu pasti akan diikuti dengan ketidakstabilan dalam bidang Ya. ekonomi. Orang akan Investasi, bertahan ya. dulu, takut ya ada apa-apa kan. Dan sebaliknya, kalau ada ketidakstabilan mulai dari ekonomi, Setuju, Pak Fuad. akan ke Tapi Ya. persoalannya Karena kan itu pada tuh paketnya menciptakan jelas. stabilitas itu. Bagaimana cara menciptakan Betul. stabilitas Ada itu? aksioma yang mengatakan stabilitas yang represif tidak atau ad- yang partisipatoris. Betul, ya. Tidak Nah, ada yang kita stabilitas inginkan adalah ekonomi tanpa stabilitas suatu pemilu kesejahteraan teratur 5 itu tahun. terbangun secara partisipatoris, bukan atas dasar represi, kan itu loh. Kita setuju. Bayangkan dengan stabilitas Pak Harto dulu nggak ada tuh orang menuntut bentuk negara lain di luar NKRI, ingin ideologi yang lain di luar Pancasila. Kita setuju itu ketegasan Pak Harto menjaga Pancasila, menjaga NKRI, dan dari aspek itu memang bangsa Indonesia rindu hari ini. Ya. Karena ada kelompok di tengah masyarakat kita mau Disitulah menjadi ketegasan yang ideologi sedang Pancasila dirindukan, dengan ya. yang lain, NKRI dengan bentuk negara yang lain. Tapi Negeri yang jelas besar yang tidak begini rindu ini memang praktek perlu pemimpin KKN-nya. yang jelas, perlu pemimpin yang efektif, pemimpin yang bisa memimpin supaya ini negeri itu bisa berjalan program-programnya. Lah kalau pemimpinnya memang tidak bisa memimpin secara efektif, lah ini kan seperti sapu lidi. Sapu lidi itu kalau nggak bener, nggak efektif, nggak bisa buat nyapu tuh. Pak Fuad, tapi Gitu. kan ini sekarang sudah zaman sudah berubah. Semua orang bisa bicara apapun. Yang penting pada tiap DPR zaman. juga memiliki Iya. kekuasaan untuk check and balances, but Iya. tidak sama seperti Orde Baru. Kan aturannya kan masing-masing periode itu kan punya aturannya, ada undang-undangnya tiap-tiap zaman itu kan, ngikuti undang-undang pada saat itu, ya berlakunya saat itu, efektifnya saat itu, berarti berjalan benar sesuai dengan konstitusi atau hukum yang berlaku. Sekarang hukumnya ya begini, mau jalankan begini. Nah yang kita lihat ini sekarang sebetulnya peraturannya juga sama, kurang lebih basicnya itu sama. Basicnya itu kan kita tetap punya MPR, punya DPR, punya pemerintahan, sistem undang-undangannya masih intinya masih Beda, sama Pak. gitu Dulu kan. presiden dipilih oleh MPR dan Iya. presiden mandataris. Sekarang kan Iya presiden sekarang kan dipilih, sistem dipilih langsung perwakilan, oleh rakyat. Iya sistem perwakilan. Itu pun masih menjadi perdebatan. Apakah memang lebih bagus dipimpin oleh rakyat ataupun sampai perdebatan, karena sebagian besar dunia misalnya ya, saya tidak sedang mengatakan mau kemana dulu, sebagian besar dunia memang dipilih tidak langsung, mau di Jepang, di Eropa, di mana-mana kebanyakan dia langsung efektif juga tapi murah. Misalnya sekarang. Oke, itu berarti kita Itu sedang kan membincangkan soal sistem sistem demokrasi. demokrasi Ya. lain lagi. Tapi kan Atau pertanyaannya demokrasi sekarang itu kan saat bisa tadi, ini, bisa ini. demokrasi Karena saat itu ini. jawab itu demokrasi itu memang bisa ada yang tidak langsung, yang tidak langsung, ya kan? Itu sistem yang mau kita sepakati apa? Bedanya yang ini lebih murah, yang ini buang duit banyak, ya kita mau sepakat mana, gitu kan? Itu hal yang beda lagi kan? Nah, tapi masing-masing ikuti aturan. Dalam aturan koridor yang mana saja, itu memang pemerintahan itu memang harus efektif.
Itu yang saya maksudkan itu. Dan ini tapi efektivitas sebuah pemerintahan itu juga bukan variabel yang berdiri sendiri. Perlu dukungan seluruh stakeholder. Dan itu terutama sangat berbeda partai-partai dengan politik zaman lain. dulu. Betul. Saya- Partai-partai lain politik saya lain bisa- yang di luar pemerintahan juga harus memberikan kesempatan pemerintahan hasil pemilu menjalankan pemerintahannya dengan efektif. Saya Untuk bisa kepentingan mengerti. rakyat, Untuk bukan kepentingan untuk rakyat. golongan atau keluarga tertentu. Betul. Saya bisa mengerti memang ada perbedaan. Tidak bisa otomatis dibandingkan zaman ini zaman itu. Saya bisa mengerti karena situasi sekarang kan era demokrasi yang hebat ini, yang kita sekarang menepuk dada sebagai negeri paling demokratis di muka bumi. Mbahnya demokrasi Amerika sendiri kita kalahkan dalam memilih presiden pun kita langsung di sana kan lewat electoral vote. Itu memang tidak applicable. Yang jadi soal sekarang itu adalah apakah dengan diberlakukan dan diprakteknya sistem demokrasi kita yang kita bangga-banggakan ini, kemudian kita tidak pernah menghitung kos sosial. Ya. Berarti yang kita harus sekarang sedang dibayar berbicara bangsa soal ini. sistem demokrasi. Iya, Saya kos menjadi- sosialnya terlalu Ya. tinggi karena gesekan-gesekan masyarakat. Apakah yang- kemudian Pak Priyo- Partai Pak Berkarya Priyo- ingin kembali ke era Orde Baru yang Tidak. benar-benar menafikan demokrasi? Saya tidak mungkin kita akan membalikkan memutar Iya. jarum sejarah. Tidak mungkin. Jarum jam sejarah tidak mungkin kita putar. Yang kita lihat adalah esensi dari mestinya sekalangan teman-teman yang terlalu kreatif, tidak ikhlas terhadap kepemimpinan sebuah era, selalu nyinyir aja sampai sekarang dan ada itu. Kalau Mas Basara enggak sih. Kalau dan sikap itu masih kemudian sekarang masih di apa itu Diteruskan, aula, digelorakan. dendam sejarah kemana-mana itu. Kalau ini nggak akan bakal selesai. Lebih baik kita lihat era Pak Harto. Seperti juga era Bung Karno punya Ya. jasa. Era Pak Harto jasa-jasa besar belum kita kenang, letakkan dalam bingkai yang indah, kemudian kita jadikan inspirasi dan energi besar. Insya Allah aman semua negeri ini. Saya rasa itu disetujui oleh Bung Ahmad Basara. Kita sekarang sedang berbicara Harus soal itu semangatnya. semangatnya Kita adalah warisi itu. api perjuangan para pendahulu bangsa kita, bukan abunya. Kalau kita warisi abunya, apa yang kita akan berikan untuk generasi muda bangsa kita? Mereka akan kehilangan panutan. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Saat ini Presiden Jokowi juga banyak membangun program-program infrastruktur. Apa yang membedakan pembangunan di era Orde Baru dengan saat ini? Kami kembali sesaat lagi.